Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gadi Pratama dalam acara wawancara eksklusif. Kali ini para tribuners kita berkesempatan untuk mewawancarai langsung Ketua DPW PAN Provinsi Lampung, yakni Bapak Irfan Putra. Kita akan mengetahui lebih jauh bagaimana perkembangan PAN khususnya yang ada di Provinsi Lampung yang memang sedang melakukan kegiatan-kegiatan partai dalam rangka menyongsong pemilu 2024 yang akan datang. Mungkin bisa langsung kita sapa Bapak Irham. Halo Bapak Irham. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Irham, untuk belakangan ini gimana aktivitas partai yang sudah kita lakukan? Seperti apa sih? Ya. Jadi pertama-tama semenjak kita musyawarah wilayah yang ditunjuk saya sebagai pemegang amanah Ketua DPW PAN Lampung. Yang pertama-tama untuk pengurusan Dewan Pimpinan Wilayah sudah selesai semua, SK-nya sudah. Dan terakhir ini adalah SK daripada Dewan Pimpinan Daerah untuk 15 kabupaten kota. Alhamdulillah sudah selesai. Bahkan ke depan ini kita menargetkan untuk menyelesaikan musyawarah cabang itu di masing-masing kabupaten kota. Insya Allah Agustus paling telat itu sudah selesai dilaksanakan. Nah, kita juga dalam perjalanan waktu banyak hal yang harus kita benahi, harus kita selesaikan, antara lain mengenai konsolidasi organisasi sampai ke tingkat ranting. Kita pun nanti akan menjaring atau mencari kader-kader yang akan duduk di cabang dan siap untuk dijadikan anggota legislatif. Sudah itu mereka ini pun nanti akan kita lakukan pembinaan. Bahkan ke depan pun kita sudah akan mencoba untuk menjaring calon saksi pada saat pemilu, pada saat pileg nanti itu. Karena apa? Semua partai sudah mulai bergerak, jadi kita pun sudah mencoba dan harus juga segera juga melakukan kegiatan-kegiatan. Artinya memang program-program kita sudah sejak sekarang ini sudah ada rancangan-rancangan, Ya. wacana-wacana Ya, ya. ya. Semua sudah kita persiapkan, mudah-mudahan di on the track gitu, tidak ada kendala di bawah. Semuanya itu tergantung dengan keinginan dan kerja kita semua. Terus ke depan yang ada. Ya, Tuan. Tadi kan bicara soal muscap, mungkin sebelum adanya muscap itu ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan Ketua ya. Mungkin apakah dari DPW sendiri sudah ada konsolidasi ataupun hal-hal pada teman-teman yang ada di cabang Ketua? Ya, jadi sebelum muscap ini saya lupa tadi juga kita akan mengadakan rakerwil, rapat kerja wilayah. Rapat kerja wilayah ini menurut anggaran dasar rumah tangga dilaksanakan setahun setidaknya 1 kali dalam 1 tahun. Jadi kita merencanakan di awal Juni ini sekitar tanggal 12 Juni kita akan mengadakan rapat kerja wilayah. Rapat kerja wilayah itu akan membahas program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, sekaligus juga pemantapan untuk musyawarah cabang. Musyawarah cabang kita juga akan mengundang para ketua-ketua DPD untuk melakukan persiapan-persiapan sehingga nanti kita ini kan masih dalam suasana pandemi COVID-19. Apakah nanti secara virtual ataukah secara faktual? Kalau dia secara virtual, saya pikir nggak begitu banyak meminta waktu, minta pemikiran. Tapi kalau dia secara faktual, dia tergantung karena dia mengumpulkan orang banyak. Mengumpulkan orang banyak ini ada risikonya, risiko waktu,
risiko lain-lainnya juga, masalah administrasi juga. Tapi semua itu harus kita selesaikan segera. Karena di Agustus itu musyawarah cabang sudah selesai. Nah, kita untuk transfer will ini kan tentu ada persiapan juga, kita maksudnya mungkin dari teman-teman di pengurus cabang tentu punya diminta untuk membawa apa ya, gagasan, mungkin ide ataupun PR-PR yang ada di kabupaten masing-masing termasuk di DPW sendiri. Nah, kalau ketua sendiri memandang apa sih yang mungkin harus diselesaikan lah PR-PR Ya. di panitia? Ya, jadi sebenarnya kita sudah ada panitia KWL, ada steering committee, ada organisasi komitinya. Steering committee akan menyusun tata cara pelaksanaan KWL itu sendiri. Jadi baik dari bidang-bidang yang ada di DPW itu sudah segera menyusun, dikumpulkan, ditata, disusun, dinarasikan oleh steering committee, dan itu yang akan kita lontarkan pada peserta KWL. Pun juga dari DPD juga harus membuat gagasan, membuat ide, menyampaikan gagasan ide sehingga dapat ditampung di dalam keputusan rapat. Jadi RKWL itu nanti akan memunculkan ide, rancangan, pemikiran baik oleh pengurus DPW sendiri maupun DPD Kabupaten. Ini sedikit agak lebih mengejar ketua. Kalau boleh tahu, untuk yang menjadi PR besar seorang Pak Irham ini apa untuk PAN? Ya, bagaimana PAN bisa diterima oleh masyarakat sehingga nanti perolehan suara di 2024 itu bisa lebih baik gitu. Itu semua pemusatan pemikiran kerja kita nanti bagaimana untuk dapat meningkatkan suara di 2024. Segala cara kita ini yang tentu cara yang betul-betul bisa diterima, cara-cara halal lah gitu. Tidak menghalalkan semua cara, tapi cara yang kira-kira sesuai dengan amanat yang ada di Anggaran Dasar Rapat Anggaran pada Partai Amanat sendiri. Karena itu kita ada beberapa daerah sendiri yang suaranya anjlok seperti Lampung Tengah, Lampung Timur. Nah, ini harus kita bangkitkan bagaimana. Oleh sekarang kita sudah merekrut calon-calon legislatif yang punya masa, yang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, kalau dari DPP itu mengatakan coba direkrut mantan-mantan kades, ya kita coba kita rekrut mantan-mantan pegawai ASN gitu yang kira-kira dia itu di tengah masyarakat layak diterima, layak dipilih, ya kita rekrut. Dan pun kita juga mengajak kerjasama dengan, kami tidak memandang partai politik lain itu sebagai rival ya, karena partai politik lain itu kita ajak kerjasama sama, tujuan kita sama. Partai politik semua mempunyai misi dan visi pasti sama. Bagaimana di Lampung memajukan, mesejahterakan masyarakat Lampung, membangun provinsi Lampung. Saya rasa itu harus kita kembangkan di Partai Amanat Nasional ini. Nah, itu kalau bicara soal kesamaan, ada beberapa persepsi masyarakat mungkin atau tokoh-tokoh lain mengatakan bahwa mungkin PAN ini ya halnya dengan Muhammadiyah itu ya dekat gitu ataupun sama gitu, sama halnya dengan PKB dan Nahdlatul Ulama. Nah, kalau persepsi ketua sendiri itu bagaimana? Iya, jadi PAN kan lahir dari Muhammadiyah, lahir dari perut Muhammadiyah, dari rahim Muhammadiyah di era reformasi. Jadi kedekatan Partai Amanat Nasional, dan kita juga tidak saja dengan Muhammadiyah, dengan yang lain juga kita mencoba untuk berkolaborasi, saling mendekatkan, saling ini membangun tali silaturahmi. Tapi memang Muhammadiyah ini merupakan tadi sejarahnya itu kan dulu Pak Amin kan ini pendirinya dari Partai Amanat Nasional itu memang dukungan pertama yang muncul di tengah masyarakat dari Muhammadiyah. Dan itu tetap kita pelihara. Sekarang pengurus-pengurus juga itu banyak dari Muhammadiyah. Baik itu di DPW maupun DPD kita rekrut dari Muhammadiyah, maka itu dari pemudanya, dari
bisa berjalan bersama. Berjalan bersama, ya. Kemudian kalau untuk Partai Umat, nah ini juga kayaknya tidak bisa dipisahkan dengan PAN secara garis merahnya gitu ya, karena bagaimanapun juga pendiri Partai Umat yang tadi itu kan Pak Amin juga gitu kan. Nah kalau ketua sendiri melihat adanya Partai Umat ini untuk PAN sendiri itu seperti apa? Jadi begini, Partai Umat itu pertama-tama kita mendukung, kita menyampaikan selamatlah atas dideklarasikannya Partai Umat. Kita tidak menganggap Partai Umat sebagai suatu saingan. Kita justru dengan masuknya beberapa partai baru, Partai Umat diantaranya, kita mari bersama-sama untuk membangun negara ini untuk bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia, sehingga keberadaan baik Partai Umat, Partai Amanat Nasional maupun partai lain dapat dirasakan keberadaannya di tengah masyarakat. Jadi kita sebenarnya dengan Partai Umat enjoy aja, sama-sama saja ini ya mari sama-sama lah kita ini ya membangun mengemukakan ide gagasan ya, untuk bagaimana ke depan gagasan yang dibawa oleh Partai Amanat Nasional maupun oleh Partai Umat itu dapat membawa kemaslahatan daripada umat. Jadi ya benar kita juga mengucapkan terima kasih dan selamat gitu atas terbentuknya di deklarasi Partai Umat. Dan itu ya saudara-saudara kita juga, sama kita pasti bersaudara. Hanya beda bendera aja kayak itu. Bendera itu juga sendiri kan semuanya itu terukur bagaimana kita seperti yang dikemukakan oleh sebuah umum PAN, saudara kebijakan, bagaimana kita dapat menebarkan kebaikan. Mari bersama-sama kita menebarkan kebaikan di masyarakat, sehingga dengan adanya kebaikan-kebaikan itu masyarakat itu dapat menilai yang mana yang layak, yang mana yang kurang layak. Tapi kita tidak khawatir terpengaruh perolehan suara. Enggak khawatir. Kita tidak khawatir sekali. Artinya kalau umpamanya sampai ada kejadian Partai Umat itu suaranya lebih besar daripada, ya alhamdulillah. Artinya keberadaan dari Partai Umat dirasakan penting, perlu oleh. Tapi kalau umpamanya suaranya lebih banyak Partai Amanat Nasional, ya wasyukurillah kayak gitu. Artinya Partai Amanat Nasional masih diterima, masih dipercaya oleh masyarakat untuk membawakan aspirasi masyarakat. Ya, kalau juga PAN bisa berjalan sama-sama untuk masalah. Iya, sama-sama gitu. Nah, ketua kembali lagi ke urusan politik di soal pemilu. Selain pemilu, tentunya di 2024 juga akan ada pilkada kedua. Mungkin selain menyiapkan pilihan legislatif, calon-calonnya mungkin tapi tentu PAN juga ingin kadernya bisa ada di eksekutif. Nah, sejauh ini sudah ada perancangan atau rencana pemetaan siapa dan seperti apa persiapan. Jadi soal pilkadanya kan setelah pileg. Jadi yang penting nanti itu bahwa kita akan mengutamakan kader-kader internal. Kalau kita akan mengusung calon-calon daerah itu kita utamakan kader internal. Kalaupun tidak ada kader internal, kader eksternal yang bisa bekerja sama dengan partai Indonesia. Nah soal orangnya belum, kan masih jauh waktunya kita bicara orangnya. Sekarang konsentrasi ini bagaimana di 2024 itu suara dari partai Indonesia bisa meningkat. Itu aja yang menjadi program yang utama. Kalau di provinsi sekarang udah berapa kursi di PAN? 7 provinsi. 7 kursi. Ya, 7. Ya. Ada target berapa untuk 2024? Ya, ada targetnya. Paling tidak 9. Paling Tidak 9. Syukur lebih dari itu. Nah, mungkin kita
eksistensi PAN sendiri kan memang sudah diakui oleh masyarakat. Artinya semua masyarakat itu tahu apa namanya. Cuman mungkin masyarakat ingin tahu apa sih kontribusi yang kita ingin persembahkan kepada masyarakat untuk Lampung itu sendiri secara luas gitu. Ya, yang pertama-tama tentunya pemikiran gagasan dari Partai Amanat Nasional melalui fraksi yang ada di DPR. Terus kedua, membangun kerjasama baik itu dengan pemerintah maupun sesama partai politik, sehingga dukungan kita dalam membangun Provinsi Lampung ini tidak saja disuarakan oleh partai, tetapi ditindaklanjuti oleh fraksi yang ada di fraksi ini yang akan membawa menyuarakan aspirasi masyarakat melalui yang mempercayakan suaranya oleh partai kemarin. Jadi artinya kontribusi PAN ini tidak dalam bentuk sebuah yang benda yang nyata, tetapi itu bisa berupa gagasan, ide maupun perbuatan. Seperti kemarin, kita baru kemarin ini oleh DPP adakan virtual bagaimana kepedulian terhadap Palestina. Kemarin kita melakukan meeting atau Zoom meeting untuk membantu rakyat Palestina yang difasilitasi oleh DPP untuk seluruh Indonesia. Nah pun begitu di daerah-daerah juga mana yang memerlukan kehadiran dari Partai Amanat Nasional, kita akan berada di terdepan. Apakah dalam hal-hal bencana alam, masalah-masalah lainnya, kita mencoba untuk terjun langsung. Artinya memang kita maksudnya Partai Amanat Nasional hadir di masyarakat. Iya, kita masyarakat. Jadi kita betul-betul mencoba melakukan kegiatan yang betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat. Itu amanat Partai Amanat Nasional. Jadi tidak saja ya paling tidak pemikiran itu ya kalau kita diam saja mana orang kita tahu gitu. Tapi ya kita bisa menyuarakan, kita suarakan apa yang bisa, apa yang menjadi harapan dari masyarakat. Oh masyarakat seperti ini sekarang belum dilakukan. Kita coba suarakan, kita bawa baik melalui fraksi yang ada di DPR maupun jalur-jalur lain kita suarakan. Soal nanti itu mendapat tanggapan atau tidak itu sangat penting, tetapi kita harus menyuarakan suara. Nah kemudian ketua setelah kita ngobrol-ngobrol untuk ada harapan-harapan besar di luar daripada target tentunya kedua. Kalau target kan secara politis, tapi bicara soal kepartaian tadi, harapan Bang Ilham sendiri yang memang sudah dilakukan di ketua bagaimana untuk ya, yang pertama kita berharap bahwa PAN ini dapat tumbuh lebih baik di usaha ini. Terus yang keduanya kita juga akan membangun kebersamaan dengan partai politik. Kita sudah mencoba untuk beraudiensi baik dalam rangka bulan Syawal lalu Lebaran ke partai politik seluruh partai politik Lampung yang baru terrealisasi sekitar 5 atau 6 parpol yang sudah dibuat. Nah ini yang partai politik lain belum melakukan ini. Kita sudah mencoba untuk melakukan mengawali daripada kegiatan kita itu bersama-sama dengan partai politik lain. Dan mereka tanggapannya bagus, positif gitu. Seperti dari Nasdem, Demokrat, PKS, P3, Hanura, mereka positif. Wah ini yang kita harapkan. Jangan kita selama ini selalu bertemu pada saat sudah mau pilih atau pilkada. Coba sebelum itu kita isi betul, kita diskusikan. Ide-ide kita bagaimana kita munculkan. Nah, ada ide dari PAN, didukung oleh Nasdem, didukung oleh kan bagus. Ada ide dari luar, kita dukung. Kan ada itu saling mengisi antara partai politik. Itulah artinya partai politik ini kita beranggapan itu adalah saudara, kita bersaudara. Kalau kita bersaudara tujuannya sama, mudah-mudahan
tumbuh ke depannya akan lebih baik gitu. Karena saya bilang sama kawan-kawan itu, umpamanya ada satu kepala daerah dari partai non-nasional didukung pada, alhamdulillah. Tidak ada yang ini, mana dukung, lebih baik lagi begitu. Jadi saling mengisi mana yang lebih baik itu. Jadi ke depan kita harapkan yang pertama-tama tempatnya dapat lebih besar lagi lah gitu dari sekarang. Dari ini jika tahun 2024 nanti suara PAN itu ya lebih dari yang sekarang gitu. Tuh ya. Oke, mungkin itu para tribuners hasil wawancara eksklusif kita dengan Bapak Irfan Jantara Putra. Itu kita sudah simak tadi ya, beberapa hal, baik itu gagasan, harapan, baik itu langkah-langkah yang sudah dipersiapkan untuk menyongsong pemilu 2024 yang memang targetnya ingin meningkatkan perolehan suara, kemudian ingin berkontribusi untuk membangun Lampung yang mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dan diskusikan pada kesempatan hari ini. Sampai berjumpa lagi di episode yang selanjutnya. Saya Kiki Adi Pratama pamit undur diri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.